21.000 dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Nah, sampai sini tidak ada masalah ya. Oleh BPS dianggap 21.000 itu dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Ya bisa saja cukup ya. Daging ayam itu 1 kilo bisa lah ya. Kita bisa beli setengah kilo atau seperempat. Untuk telur juga seperempatnya 8.000 ya cukup lah untuk 2 kali makan misalnya gitu. Terus beli sayur mayur cukup juga itu, kalau ke pasar 20.000 itu bisa lumayan lah gitu, bisa 1 hari. Nah terus kalau ke warung nasi pun dengan uang 20.000 cukup bisa beli oseng-oseng 5.000, beli ati ampela misalnya 8.000 atau 5.000. Kalau ke pedagang kaki lima ada ayam crispy ya di 8.000 kalau di daerah berkembang tempat saya tinggal. Terus jadi cukup lah 20.000 itu. Nah tetapi kemudian kalau itu dianggap bukan kategori miskin dan bahkan miskin ekstrim, dianggapnya udah masuk ke menengah. Nah itu jadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena 20.000 itu pas banget, bahkan jarang sekali pas, masih kurang untuk kategori cukup. Kenapa? Ya kalau misalnya hidup sendiri. Nah, tapi kan kalau hidup berkeluarga, ada anak, ada istri, ya minimal ya ada 3 orang lah, gitu. Suami istri anak satu gitu. Nah dengan 21.000 itu bagaimana gitu. Nah makanya coba deh cek untuk petugas sensus ya dari BPS misalnya, datang ke pasar-pasar daerah berkembang, datang ke warung nasi untuk lebih tajam lagi gitu ya, cek and rechecknya, datang ke pelosok-pelosok, kebutuhan mereka tuh seperti apa, berapa gitu. Dan yang dikhawatirkan dari dari hasil terbaru ini nih, dari sensus terbaru mungkin ya dari BPS, dengan naiknya atau berkurangnya jumlah miskin dan miskin ekstrim karena terangkatnya asumsi 21.000 itu dianggap cukup, maka kemudian khawatirnya keluarga-keluarga yang saat ini sudah menerima bantuan atau masih menerima bantuan itu menjadi hilang bantuan-bantuannya kelak nanti atau kapan ya. Nah, karena dianggap bukan miskin, gitu kan. Nah, jadi dan di kita juga data itu sering error ya di kita ini. Data yang miskin yang tidak menerima bantuan dan data yang semestinya menerima bantuan itu juga masih harus dipertajam gitu, diupdate gitu setiap saat. Nah, sebagai contoh nih, saya nih kan menyekolahkan anak di SD negeri di salah satu di provinsi Jawa Barat lah, di sekolah negeri nih. Nah, pada waktu itu baru masuk sekolah, tiba-tiba beberapa minggu, saya lupa ya berapa bulan gitu, dapat informasi bahwa saya harus ke desa untuk mengurus surat keterangan tidak mampu, artinya surat miskin ya, pernyataan miskin. Saya tanya untuk apa, bahwa ternyata anak saya menerima PIP. Saya tanya lagi, PIP itu apa? Ternyata PIP itu program Indonesia Pintar. Nah, eh, kenapa harus ke desa? Saya bilang ya karena itu buat buat masyarakat tidak mampu. Nah, saya juga bingung kenapa saya masuk kategori tidak mampu. Bukan artinya saya banyak uang juga ya. Ya semoga saja saya banyak uang. Nah, tapi maksudnya saya masih cukup lah. Masih banyak yang berhak untuk mendapatkan PIP. Nah, kemudian besoknya saya datang ke kepala sekolah, meminta penjelasan mekanisme regulasi seperti apa, kualifikasi seperti apa, kategori seperti apa yang masuk ke PIP ini. Dan ternyata bahwa yang memang masuk ke PIP ini yang dianggap memerlukan bantuan program Indonesia Pintar. Ini untuk support gitu ya, buat pendidikan, buat anak-anak, buat pelajar gitu. Nah, dengan penghasilan berapa? Ya ternyata ya intinya tidak mampu saja gitu. Lalu si kepala sekolah itu menjelaskan bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang dengan kategori berkecukupan nih, yang tidak hanya 500.000 per bulan, ini lebih, ada yang 3 juta per bulan mendapatkan PIP. Nah, ini informasi langsung dari kepala sekolah ya. Dan kita diskusi lumayan lama bahwa eh, mereka juga kaget, kepala sekolah juga kaget kenapa saya menolak. Ya saya bilang ya saya tidak mau dianggap miskin karena emang masih Tuhan kasih
rezeki yang cukup ya gitu. Khawatir ketika saya menerima malah dapat hal yang tidak baik gitu, dan masih banyak yang layak menerima itu dan harus ke desa menyatakan surat keterangan tidak mampu gitu ya. Dan ini apa, data yang tidak sinkron gitu ya, data yang aneh juga gitu, seperti apa. Nah, di bawah itu seperti itu gitu. Di bawah itu banyak sekali apa ya, ketidaksesuaian, eh, ketidaksesuaian. Jadi sesuatu yang ada program dari pemerintah nih, programnya udah bagus, syarat dan ketentuannya sudah ada, tapi ketika sampai bawah nggak cocok gitu. Ketika sampai bawah implementasinya, teknisnya yang nggak matching gitu. Banyak banyak hal, banyak manuver-manuver yang mandiri di bawah itu gitu. Dan entah motivasinya apa gitu ya, mungkin uang lah atau apa, nggak ngerti gitu. Nah, kembali ke data BPS tadi bahwa 21.000 dianggap mampu, ya seharusnya sih dikoreksi ya, dievaluasi kenapa gitu ya. Khawatir tadi gitu, apa, di masyarakat bawah ada yang dianggap mampu padahal masih belum mampu, gara-gara itu penghasilannya 500.000 udah dianggap cukup gitu. Itu saja sih. Jadi semoga saja BPS memperbaiki sistem dan cara untuk sensus ya. Dan kita yakin kok BPS ini bekerja dengan luar biasa, tetapi akurasi data itu lebih dipertajam dan diperbaiki detail lah gitu. Ya jangan sampai tadi seperti kasus saya ya, yang dapat PIP gitu kan. Nah itu mungkin eh, lembaga lainnya, badan lainnya atau kementerian terkait yang pasti harus mengurusi itu. Oke, terima kasih.